Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian ekologi. Yuk simak penjelasan berikut. Pengertian ekologi secara bahasa. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos memiliki arti sebagai habitat, sedangkan logos memiliki arti sebagai ilmu. Secara umum, pengertian ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara suatu organisme dengan lingkungannya. Ekologi juga dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Ernest Haeckel merupakan ahli biologi ternama dari Jerman yang menemukan, menjelaskan, dan menamakan ribuan spesies baru, membuat peta pohon genealogi hubungan semua makhluk hidup, dan membuat istilah biologi baru seperti filum, ekologi, dan kingdom protista. Sejak tahun 1900, ekologi diakui sebagai ilmu yang berkembang terus dengan cepat. Apalagi saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan dalam mengadakan dan memelihara mutu peradaban manusia. Ekologi adalah bagian kecil dari biologi, dan biologi juga merupakan bagian kecil dari ilmu secara umum. Oleh karena itu, ekologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu seperti ilmu fisika. Ilmu fisika berperan karena dalam ekologi faktor fisik seperti sinar matahari, daya serap tanah, perubahan suhu, hujan selalu terlibat. Ilmu kimia. Ilmu kimia berperan karena dalam ekologi proses kimia seperti pH, kandungan oksigen terlarut, kandungan unsur-unsur C, N, P merupakan bagian yang penting. Ilmu bumi dan antariska. Ekologi berkaitan dengan berbagai proses yang dipengaruhi oleh hal-hal atau peristiwa-peristiwa. Misalnya, siang malam, musim kemarau, dan musim hujan. Gravitasi, posisi lokasi tertentu yang menjadi kajian terhadap peta bumi. Kemiringan lah. Populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi rusa di Pulau Jawa, populasi banteng di Ujung Kulon, populasi badak di Ujung Kulon, dan populasi ayam di Jawa Barat. Yang kedua ada komunitas. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan lainnya. Contohnya, populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera, atau populasi ikan emas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tidak hidup. Contohnya,
tanah, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Ekologi masa kini menjadi sangat luas cakupannya, namun dapat digolongkan menurut berbagai pendekatan, yakni yang pertama, pembagian menurut bidang kajian, yang kedua, pembagian menurut habitat, yang ketiga, pembagian menurut taksonomi. Yang pertama, pembagian menurut bidang kajian. Studi ekologi tumbuhan dan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Yang pertama, autekologi. Autekologi merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Contohnya, ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu. Misalnya, sebagian ruang geraknya terbatas, sebagian yang lain ruang geraknya bebas, lalu diukur perkembangannya otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama lain. Berikutnya ada sinekologi. Sinekologi merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya deskriptif. Contohnya, ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada, populasi masing-masing jenis, kerapatan persatuan luas, fungsi berbagai tumbuhan yang ada, kondisi hutan atau tingkat kerusakan, hubungannya dengan tanah, air, atau komponen fisik lainnya. Yang kedua, pembagian menurut habitat. Beberapa ahli ekologi membuat kajian ekologi menurut habitat atau tempat makhluk hidup tinggal dan beraktivitas. Yang pertama, ekologi perairan dapat dibedakan. A. Ekologi perairan tawar, B. Ekologi estuari, C. Ekologi laut. Yang kedua, ekologi darat atau terestrial dapat dikhususkan lagi. Yang pertama, ekologi padang rumput, yang kedua ekologi hutan, dan yang ketiga ekologi pekarangan. Dan yang ketiga, pembagian menurut taksonomi. Pembagian menurut taksonomi yaitu pembagian ekologi sesuai dengan sistematika makhluk hidup, misalnya ekologi hewan dan ekologi tumbuhan. Ekologi memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Yang pertama, mengenal keanekaragaman hayati. Dengan mempelajari ekologi, kita dapat mempelajari karakteristik makhluk hidup di lingkungannya. Misalnya, mengenai cara bagaimana beruang kutub hidup di Antartika, bagaimana cara kawanan rusa bertahan hidup dari predator singa. Yang kedua, menjawab masalah pertanian. Dengan ilmu ekologi, kita dapat mengetahui peredaran hama di suatu lingkungan, serta mengetahui hama yang dapat mengganggu tumbuhan. Yang ketiga, mengetahui masalah lingkungan. Ekologi berguna untuk mengetahui masalah yang terjadi di dalam suatu habitat. Masalah dapat diketahui jika terdapat kejanggalan atau hal yang tidak bisa pada ranah ekosistem. Seperti contohnya menurunnya populasi harimau Sumatera secara drastis yang dipengaruhi oleh faktor mengikisnya hutan di Sumatera. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran pentingnya lingkungan. Ekologi membahas tentang pentingnya keseimbangan antar organisme dalam keberlangsungan kehidupan. Setelah mempelajari ekologi, kita tahu bahwa jika terdapat ketimpangan dalam antar organisme, maka dapat terjadi ketimpangan atau kerusakan dalam suatu ekosistem. Nah, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.